Nah, ada nih. Nah, selamat pagi Om Oke, Berry. pagi, Awong. Kabar? Alhamdulillah. Ini di mana Om? Di kantor. Hah? Di Di kantor. kantor, di kantor, di Ini kantor. di Kan Bandung apa di spesial buat Jakarta Om? MGT. Oh, sih. Di Mantap. Bandung, di Bandung. Di Bandung. Kantor di Bandung di mana Om? Biasanya stay di Bandung. Kita di Supratman 23. Oh, di Supratman. 23 itu di bawah West, apa di atas Om ya? iya, West Supratman dekat PPI lah. Awong tahu lah, MC Kondang pasti tahu lah tempat PPI kan. Aduh. Om Ber, sehat ya? Hah? Sehat ya, Ini sehat ya? delay nih kita. Alhamdulillah Ya, sehat, alhamdulillah sehat. sip. Om Ber, Sehat. Yuk. kemarin pas disuruh live IG bareng sama Om Berry, terus aku bilang, wah Ah, gila, ini adalah pakar travel paling oke nih, gue bilang nih, gue harus ngobrol sama beliau nih. aduh, gua gak enak nih, Wong. Masalahnya nih, Awong juga kan, gua tahu sepak terjangnya dari sebagai broadcaster ternama juga. Sama. Dari radio di menara paling tinggi di Bandung, terus ke Dago, terus gue penggemar loh, Wong. Aduh, terima kasih banyak. Iya, kemarin pas Konsisten loh, lihat konsisten hebat. terima kasih banyak Om. Mudah-mudahan tetap inilah istiqomah lah kita lah. Cie. Amin, 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 amin. Gimana, gimana? Lanjut Om ke Ber, tadi. kita ngomongin tentang masalah semangat berbisnis di zaman berubah. Tapi kita mau ngundang juga buat Iya, listeners nanya-nanya boleh ya? ya boleh, boleh. Sejauh yang gue bisa jawab, saya bisa jawab, jawab lah. Oke. Yang penting kita berbagi semangat kan, nanti berbagi semangat, ya kan? Betul, semangat terus. Ini Inspirasi, sorry jangan Om, loyo kita. benar-benar sorry Om pakai masker karena di ruangan gak Hmm. sendirian Om. Ya kalau gue sendiri sini. Hati-hati. Ya, oke, oke. Gimana Oke, gitu, Om, Om Ah, Ber, kita ngomongin tentang masalah di sini sih gue dapat autobiografi Om Berry. Cia. push, Ini kan gila. mulai berbisnis sejak zaman Krismo nih Om, Ya, betul. dan ngalamin Sebenarnya berbagi dari 94 udah terjun di dunia tour and travel, tuh. freelance tour Oke. leader. Ya, kita Hmm, masih freelance tuh dulu, masih hmm, zaman-zaman kuliah, hmm. freelance di travel-travel besar. Ini ntar ada kaitannya nih sama yang topik bisnis kita nih. Terus kemudian baru Oke. bikin badan usaha tahun 99 pada saat Krismon gitu. Hmm. Jadi satu Nah, tahun terus setelah naik. Krismon ya, 98 Krismon, 99 baru berdiri ya Om ya? Ya, enggak, 94 freelance, 99 baru Hmm. bikin badan usaha resmi gitu. Oke, oke, oke. Nah, Sip. ya Nah, gitu. kalau kita ngomongin masalah bisnis sejak Krismon gitu ngalamin berbagai perubahan, terbukti bisnis Om Hmm. Berry tetap berjalan dan semakin Hmm. berkembang gitu Om. Apa sih yang Men. harus kita lakukan sebagai pelaku usaha untuk terus bertahan di zaman yang selalu Hmm. berubah-ubah begitu? Ya, betul, betul, betul. Ini kan zaman Krismon saat itu kita lalui kan, kita Hmm. lewatin di mana Krismon tuh saat itu memang tidak separah sekarang kalau dipikir, karena Krismon Ya. itu lokal ya, Indonesia dan regional Asia ASEAN gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi di situ waktu itu ada peluang bahwa turis asing masuk ke Indonesia dengan Hmm. spend uang yang kecil. Oke. Artinya waktu itu kan $1 itu kan sampai 17.000 ya kan, Hmm. berapa gitu kan, 15.000. Tapi orang asing datang ke Indonesia waktu itu murah kan, tahun Hmm. 99 itu, 98 itu, zaman Krismon. Jadi mereka bisa menikmati wisata di Indonesia dalam keadaan bayarnya murah. Nah pertanyaannya kan lewati zaman Krismon, zaman manual ya kan, Hmm. terus kita masuk lagi ke zaman disruption 4.0 Disruption. ya kan? Hmm. Ya Yes, betul. 4.0 ya kan. Zaman Hmm. berubah-ubah tuh, ya kan? Betul. Zaman berubah, bisnis berubah, ya kan? Dan kita pun harus berubah, ya, harus beradaptasi. Nah, saat sekarang ini yang akan memasuki era new normal after pandemi ini adalah zaman yang berubah, ubah, ubahnya double dong. Iya bener dua Mindset, kali. mindset harus total berubah. Hmm. Ya, kita harus produktif, walaupun terhimpit, ya kan? Badai, lorong gelap sekalipun, kalau kita pebisnis ya mental kita harus kuat. Pertama mental. Hmm. Ya, karena kita udah terjun dalam bisnis, mental harus kuat, konsisten, kan? Terus, nah
langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, yaitu kita jangan sepelekan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, sekitar kita. Jadi dalam mulai berbisnis atau kita bertahan dalam bisnis itu, kita nggak harus lakukan yang padat modal, nggak harus kita lakukan. Ngeluarin duit banyak, nggak juga. Ya, contohnya ya mungkin apa ya, kalau kita mau survive sekarang ini, teman-teman yang nggak harus bisnis tour and travel, boleh juga bisnis tour and travel, saya ajarin juga. Tapi kalau bisnis yang hal-hal kecil kan kita bisa mulai kan. Kita lihat istri kita jago masak, ya kan. Ibu kita jago masak, ya kan. Masakannya paling enak, paling menarik yang pernah mereka buat. Itu bisa jadi modal kita gitu. Bisa jadi modal kita. Dimulai dari apa, pre-order, ya kan, purchase order, ya kan, PO lah zaman sekarang bahasa online gitu kan. Yes, betul. Nah, dan semua juga udah ada platformnya juga gitu kan, yang kita dibantu, ada toko online, apalah saya sebutin mereknya, Topet lah, Bukalapak lah, Shopee lah, apa kan kita bisa lakukan itu semua. Seperti itu loh. Jadi memang kalau resep saya bertahan itulah intinya adalah inovasi dan cepat beradaptasi. Itu aja. Oke. Ya, kadang-kadang apa namanya yang nggak bertahan itu adalah yang pertama tadi Mas Berry bilang mental yang harus kuat ya Om ya. Jadi yang ya, itu yang mental. Mental yang pertama harus kuat, kemudian inovasi, kemudian juga itu harus bisa membuka peluang dan juga harus membuka pikiran kita untuk selalu bikin sesuatu yang baru. Betul. Gitu, ya. Betul. Jadi banyak contoh lah ketika omset kita menurun, ya kan, pendapatan kecil gitu kan, kita putus asa. Sebenarnya banyak cara gitu kan. Kita sering bergaul, banyak teman, banyak rezeki gitu. Iya, benar. Ya teman-teman kita kontakin lah, bukan kita pinjemin duit, tapi seenggaknya lu nih bini gue masak enak nih, lu belum pernah coba nih, cobain dulu lah masaknya kan. Nah, masakannya nih nggak mahal kok, lu cobalah di rumah berapa, kita kirimin. Dari hal-hal kecil lah, langkah-langkah kecil itu yang membuat kita menjadi langkah besar. Gitu. Oke. Tapi gini Om, kadang-kadang kita juga nggak suka sabar dan pengen buru-buru menerima hasil yang baik gitu Om. Gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati segala prosesnya Om gitu loh. Kadang-kadang ya itulah segampang pengen membalikan tangan terus tiba-tiba gue udah keluar banyak biaya tapi gue juga pengen kadang-kadang suka gitu Om. Banyak tuh orang-orang kayak gitu, teman-teman gue banyak gitu tuh. Iya, betul. Memang jangan kita lalu dalam berbisnis selalu lihat ke atas. Ya kan? Mereka yang sukses itu juga mereka juga melalui proses yang berat dari awal. Yes. Ya bahasa kerennya tangisan dan air mata, keringat darah itu mereka juga melewati gitu. Kita tahu ini mereka udah sukses aja gitu kan. Kita tahu Jack Ma udah sukses aja gitu kan. Yes. Sebagai pendiri Alibaba gitu kan. Kita lihat mereka sukses. Tapi kan ya seperti awal kalau penyiar kondang kan nggak tahu dari zaman trainingnya dulu di radio mana gitu kan, belajar masih pakai manual ya kan, masih pakai kaset gitu kan ya, muter-muter kaset. Iya masih pakai kaset, puter-puter kaset, itulah proses lah, namanya proses ya kan. Jadi ketika kita memutuskan untuk kita berbisnis, kita harus melalui proses-prosesnya. Ketika gagal, jangan putus asa. Omset drop, jangan putus asa. Omset kecil, jangan putus asa. Pendapatan minim, syukuri bahwa kita sudah bisa berjalan. Pendapatan minim, artinya udah ada pendapatan, tapi masih minim. Otak kita diasah lagi kan. Kemana kita harus cari jalan? Memperluas jalur distribusi kah? Ya kan? Seperti itu. Atau kemasan yang diperbagus, dipercantik. Jadi memang diasah ide kreatif kita selalu. Oke, nah ini buat teman-teman ini. Iya benar, seru. Buat teman-teman yang mau belajar bisnis juga kayaknya lebih seru kalau nanti kita lebih sering ngobrol sama Om Berry gitu. Om, kalau kita ngomongin tentang masalah, ada nggak tips dari Om Berry supaya kita nggak malas dan buntu untuk terus produktif dan juga kreatif Om? Ya mungkin ini banyak sebetulnya orang yang sudah kreatif tapi tidak bisa mengembangkan kreativitas itu sendiri karena mungkin kurangnya si link atau apapun gitu loh Om. Ya. Ide buntu ya, maksudnya. Ya sekarang kan zaman teknologi ya, kita bisa browsing cari inspirasi ya kan. Terus kemudian pengembangan produk kita bisa belajar dari
tutorial-tutorial yang ada, ya kan, di YouTube sekarang gampang mencarinya kan, gitu kan. Nah, terus kemudian apa tadi bang? Yang Jadi gimana caranya biar tidak buntu dan terus produktif dan kreatif selain tadi Om Berry bilang kan sekarang banyak tutorial, banyak kita gampang cari di YouTube dan segala macam. Kan banyak orang yang bilang nanti tiba-tiba kita mengikuti jejaknya mereka, nanti tiba-tiba kita diklaim lu gila lu ngikutin gua ya, ini produk-produk gua yang udah bikin tiba-tiba begitu Om, takutnya begitu gitu. ya kita dalam berbisnis semua kan belajar ya. Artinya nggak kita mengikuti apa yang menjadi passion kita, menjadi keinginan apa menjadi passion ya, menjadi passion apa passion yang kita hobi kita lah gitu kan, kita ikuti, kita belajar itu kan artinya kita belajar sama orang yang sudah pernah mendahului bisnis itu gitu, pernah berkecimpung dalam bisnis itu ya. Jadi kuncinya ya kita belajar ide buntu itu, terus refreshment. Sekarang dunia digital canggih banget kan, di sosial media, di IG, yang Facebook dan lain-lain, semua tuh banyak ide-ide bisnis yang keluar gitu dari anak muda sekarang seperti itu kan. Ya itu menurutnya tetaplah kita harus pasang mata, pasang telinga, ya, otak bekerja seperti itu. Jadi jangan buntu lah. Jadi kalau benar-benar dan yang paling penting itu sah-sah aja sih Om ya, kalau misal kita belajar melihat orang-orang yang sudah berhasil, kita ikuti cara perjalanan mereka berhasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kita ikuti. Ini oke, nggak jadi nggak bukan menjadi satu hambatan Om ya? Betul. Enggak. Kita harus belajar. Saya belajar bisnis sama yang muda, sama yang tua. Dalam yang muda itu dalam ide kreatif gilanya mereka. Ya, muda-muda, teman-teman muda. Sama yang tua adalah dalam wisdomnya mereka. Bijaksananya mereka dalam mengambil keputusan yang nggak gerusa-gerusu, ya kan? Nggak buru-buru, ya kan? Penuh perhitungan. Nah, yang tua-tua biasa begitu. Kita ambil, kita serap, kita adaptif, kita kawinkan. Yang muda yang ide gilanya liar, namun mereka mampu menciptakan kreativitas. Nah, yang tua-tua itu kan mereka udah berpengalaman dalam wisdom ya, dalam kebijaksanaan mereka mengambil keputusan, ya kan, dalam mereka bertahan mengelola bisnis mereka. Ada teman bisnis umur 70 tahun ada, 58 tahun ada, tapi ada yang muda-muda juga ada, yang umur 25, 27, 28. Ya, kita sharing lah. Yes, betul. Kadang-kadang ada orang yang so gengsi gitu, Om Berry. Jadi kadang-kadang kita nggak mau belajar dari orang yang lebih muda. Kadang-kadang kita mengingat senioritas gitu loh. Gua lebih terjun dulu. Nah ini untuk menghilangkan itu semua gimana Om? Kadang-kadang ada orang egoisnya tuh luar biasa gitu. Udah, gua nggak mau peduli deh sama anak-anak muda zaman sekarang. Padahal kita kan tahu gitu. Ya, salah satu contoh yang ekstrim ya. Masuklah komunitas. Apapun komunitasnya itu pasti ada tuanya, ada mudanya kan. Misalnya kita hobi sepeda ontel, ya misalnya nih contoh, kita hobi sepeda ontel. Pasti ada sepeda ontel yang penggemarnya tua-tua ada penggemarnya muda-muda, ya kan. Nah, kita belajar dari mereka, lu gimana sih cara ngerawat ontel sampai bisa jadi klasik banget, ya kan, sampai bisa jadi bagus seperti ini. Yang muda juga kita bisa tanya kan, kenapa sih lu bisa mencintai ontel ini, gitu loh, ya kan. Seperti itulah, contoh dalam bisnis juga sama. Kita masuk komunitas apa, bisnis komunitas, kalau saya dalam dunia traveling, tourism, ya saya masuk ke beberapa komunitas travel tourism. Di situ dari yang muda sampai yang tua, yang senior sampai junior semua ada di situ. Mereka benar-benar mau berbagi ilmu dalam komunitas itu. Jadi satu, kita harus terus bersosialisasi dengan komunitas-komunitas kita sesuai passion kita, ya kan. Kalau kita passionnya memasak, ya kita join dengan grup-grup chef masak, ya kan, baik yang senior maupun junior kita masuk. Kita nggak sungkan untuk bertanya. Saya kemarin bertanya juga kepada teman-teman ini gimana nih, gitu kan, apa dalam turisme, ide-ide anak muda seperti apa, ya? Ada yang jawab begini. Yang tua juga sama. Gimana lo bisa bertahan nih sekarang? Oh begini aja kita gini. Ya. Begitulah. Jadi jangan kita bikin gap. Sebagai senior, gue nggak mau belajar. Kita gengsi, lu baru anak muda aja. Memang anak muda banyak kelemahan ya. Ada kelemahan, yaitu mereka eksekusinya suka
antara buru-buru ke susu, Yes. atau nggak berani eksekusi sama sekali gitu, hanya konsep. Iya. Itu biasanya yang mudah-mudah. Iya. Oke, jadi yang pertama sih kita harus bisa membuka link lebih banyak lagi ya, Om Beri ya. Yang Betul, pertama tadi itu, terus kemudian juga betul, jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang lebih muda daripada kita, yang betul. baru Kita kan berjalan paling bisnis. nggak, betul, dalam hidup kita kan paling nggak kita melalui TK, SD, SMP, SMA, paling nggak itu kan 4 itu kita Hmm. jalani. Ya, apalagi zaman teknologi sekarang ya kan, kita masuk ke grup SD ya kan, masuk ke grup Iya, bener. SMP, WhatsApp, masuk ke grup wag gitu ya. SMA, masuk ke grup kelas, itu potensi market tuh sebenarnya. Potensi Yes, market, I see. potensi Oke. pencerahan, ya pencerahan Mm-mm. kita ya kan. Ya terlepas dari nostalgia, banyolan ya kan, cerita-cerita lucu Mhm. di zaman lalu, di zaman jadul ya kan, zaman kita masih kecil, tapi kan itu kita udah dewasa nih sama-sama nih. Oh, lu bisa apa, tolong mbak bantu dong dulu, apa dong pencerahan dari lu gitu kan. Ya bahas dari situ aja dulu, dari teman-teman SD, SMP, SMA ya kan. Kalau kuliah Mhm. ya kita teman kuliah seperti itu. Dari Dari situ kan lingkungan nanti terkecil dulu ya. iya, dari situ ada kesamaan hobi kan. Lo hobi Iya. masak ya, padahal dulu perasaan lo dulu hobinya main BMX gitu. Sekarang hobi masak, ya udah kita belajar sama-sama, saling japrian. Gitu bos. Sudah mulai terbuka nih ya. Jadi buat teman-teman yang Ah, yang belajar bisnis terus tiba-tiba bisnisnya agak sedikit mulai mandek dengan tidak ada kreativitas yang lain gitu. Makanya coba lagi untuk bisa membuka link untuk bisa belajar lagi ya, lebih mendalami bisnisnya, kemudian juga bisa lebih betul, mempromosikan produk-produk teman-teman tuh kepada teman-teman sekitar aja dulu. Bener, sistem betul, WAG ini kan WhatsApp grup ini lebih lebih efektif sebetulnya Om Beri ya. betul. Betul, mereka kan percaya kita, teman SD kok, ya teman SMP ya, kita tahu zaman jadulnya, zaman kita ngompol di celana segala macam, Mm-mm. kita tahu kan, gitu kan. Ya artinya kita nggak ada gap, nggak ada malu kan, gitu kan. Hmm. Oke, Pastilah ya teman mudah-mudahan. SMA mungkin udah ada yang jadi menteri kan, mungkin yang jadi, pasti kan Hmm. tetaplah seperti zaman dulu gitu kan, nggak ada gap, nggak ada jarak kita untuk berkomunikasi, untuk belajar gitu kan. Beda kalau sama kita baru kenalan gitu, baru kenalan siapa lu gitu kan. Nah susah gitu kan. Tapi kalau Ya, kita ya, ya. mulai dari teman terdekat, Mm-mm. otomatis teman itu udah percaya, nanti akan merembet ke di luar teman-teman kita pasti. Oke, sip. Bentar nih Om. Gitu Nih loh. mau sapa-sapa dulu teman-teman nih, ada GG Maula, terima kasih, buat Anot juga terima kasih banyak. Terus juga sudah ada siapa nih, Temi Sumarlin, ada Tuan Fajar, terima kasih. Banyak banget, ada Fitri Nur Gusmansari, Nisa Nur Ya. Westika, Foni. Ini Pak Budi ya? Bukan, B Putra, terima kasih. Biasanya Pak Budi suka hadir. Kopi, terima kasih. Anton, Yes. Anton, Anton Hartono nih. Anton Hartono, terima kasih. Selebomino. Wah, banyak. Sip, terima kasih banyak selalu Wah. support kita berdua nih. Puji Luput, Mm-mm. ya, ada juga nih. Om Beri, Yes. eh, menurut Om Beri ya, Nah, buat memulai bisnis begitu, hal paling ya, terpenting apa yang harus kita siapkan selain modal yang jelas dan juga mental? Itu Om. Yang paling dasar aja dulu. ya, ya. Pertama, passion. Oke. Selain modal dan mental ya, passion kita, passion kita. Jadi kebetulan saya dilahirkan waktu dari zaman SMA tuh suka berpetualang dalam arti jalan-jalan, ya kan, Oke. kemanapun, ke gunung, ke laut, pantai, Mm-mm. desa-desa. Dari situ timbul passion bahwa kayaknya enak nih bikin perusahaan tours and travel, gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. seperti itu. Nah, passion kita apa? Passion kita memasak, chef, gitu kan. Mungkin semua orang bisa bikin rawon, dan semua orang bisa menyatakan rawonku paling enak. Yes. Tapi di situ kita berkompetisi lagi kan. Rawon gue tuh dikemasnya seperti apa, gitu kan. Mm. Mungkin orang pakai telur asin, kita pakai telur dinosaurus, kita nggak tahu. Itu Yang ekstrim. diasinin juga. Ya, itu ekstrim. Jadi ada ide-ide gilanya lah, gitu. Mm. Ada ide-ide liarnya, ada ide-ide liarnya, ada ide-ide gilanya. Seperti Mm-mm. itu. Jadi passion, ide gila, ya, Mm-mm. berani memulai. Kalaupun modal terbatas, kita bisa, harusnya zaman sekarang kan zamannya kolaps kan, bersinergi gitu kan. Yes. Seperti itu.
kita bisa menjadi resellernya yang sudah eksis, yang sudah mapan di bidang itu, yang sudah berjalan. Artinya mapan, dia sudah bukan hanya karena pandemi aja dia bisnis, orang itu berbisnis kuliner, bukan, gitu ya. Tapi dia udah, kita lihat, dia dari zaman dulu kayaknya udah jualan sambal nih, berarti sambalnya enak, gitu kan. Sambalnya kepake, ya udah, kita jadi resellernya dia. Gitu. Pasti untungnya sedikit, tipis. Tapi di situ kita mulai belajar, gitu kan, bahwa ini yang namanya kita harus ngambil barang, kirim barang, menjaga kepuasan konsumen, barang jangan sampai pecah, tepat waktu dikirim. Ya, seperti itu. Jadi memang nggak gampang. Nggak bisa instan, kata Wong tadi, nggak bisa. Dalam bisnis itu nggak ada yang instan. Kecuali bisnis yang jahat ya. Iya, benar-benar. Yang tipu-tipu, ya kan. Yang menghalalkan semua cara ya. Iya, itu bahaya. Nggak mungkin lah. Kalau kita mau bisnis yang benar, pasti passion kita, kesabaran kita, ketelatenan kita, semua itu teruji. Coba deh, dari pebisnis-pebisnis yang ngetop di dunia ini ya, di Indonesia aja contohnya kayak Sadino, ya kan. Mereka tuh nggak mungkin mulai dari yang langsung gede, gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Yeah. Jadi memang semua kita bergulat dengan air mata, ya kan. Darah dan tenaga itu memang kita jalanin itu semua. Gitu. Nggak bisa. Semua kayaknya kalau gue lihat pebisnis yang benar-benar tangguh tuh nggak mungkin mereka yang dari besar. Oke. Ya itu. Terus jadi passion tadi kan? Passion, oke. Ya, ide gila. Ya, passion, ide gila gitu. Ide gila, dan kita kolaborasi ya, bersinergi. Yeah. Bersinergi. Contohnya kita jadi reseller, barang-barang yang sudah mapan, sudah pernah jalan ya. Bukan hanya karena kagetan di era pandemi seperti ini aja, bukan. Betul. Terus kemudian barang yang bernilai antik lah. Yang orang susah cari, tapi orang ada nostalgia, butuh, seperti itu. Contoh seperti itu. Kayaknya sekarang bisnis spare part mobil klasik juga seru. Iya, benar-benar. Iya. Itu saya punya teman sama motor juga klasik. gitu, Om. Jadi motor klasik, motor-motor bebek tahun 80, 90, 70 malah sekarang makin besar loh, Om. Kalau kita lihat pertumbuhannya ada, berarti nggak harus kita jual motornya atau jual mobilnya. Kita mungkin main spare part-nya, lebih spesifik main spare part-nya. Khusus main door trim-nya, gitu kan, bagian pintunya. Atau khusus kita main joknya, main dashboard-nya, ya kan, main kaki-kakinya. Kita sebagai penjual spare part bekas bagian kaki-kaki mobil, kaki-kaki motor, ya kan. Itu juga menghasilkan yang baik. Dan itu nggak perlu kita bermodal besar, ya kan. Asal kita tahu jalurnya di sana, nah, kita titip lah sama si Mang itu atau si Akang. Kang, punten Kang, nih saya booking dulu ya kakinya ya. Ini saya mau iklan dulu nih di Facebook saya mau iklan dulu nih di Instagram saya mau iklan dulu di WA saya. Nanti begitu ada order, saya langsung ambil tuh shock breakernya Mercy klasik misalnya, atau motor Honda 70. Seperti itulah. Kita bisa seperti itu. Jadi nggak harus kita bermodal besar ngeluarin duit untuk invest, nggak. Semua bisa jadi mediator. Tapi kembali lagi, passionnya. Ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Kita hobinya masak, tiba-tiba dipaksakan untuk jual spare part motor. Gitu. Maksa. Gitu. Janganlah. Iya, benar-benar. Ya. Atau kita biasa spare part motor, atau kita suka motoris, suka mobil, tapi kita dipaksa masak di dapur. Berat juga. Kembali lagi passion. Kalau saya kembali passion. Pertama passion dulu. Iya. Gimana kita berada. Jadi jangan hal-hal yang kepepet gitu. Kita terus cari dulu hikmat Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan, apa sih gitu, passion kita. Kalau kita sebagai author, penulis, saya punya teman author, penulis. Dia bikin buku yang bagus gitu. Memang nggak langsung booming bukunya laku, langsung jadi bestseller bukunya gitu, enggak juga. Tapi seenggaknya dia sudah menuangkan dan mengeksekusi ide dia, ide gila dia, dan passion dia. Dia tuangkan, dijalanin. Ada teman saya hobi nulisnya mirip-mirip cerita-cerita Dilan gitu, tapi puitis gitu lah. Ada teman SMA saya juga. Gitu. Nah dia sama, dia promo di WA, gitu
kan, WA grup, di Facebook grup SMA, kaget, wah gila, ternyata waktu SMA dia punya bakat menulis juga, kita nggak tahu gitu kan, seperti itulah. Oke. Banyak cara, tapi itulah kembali lagi, selain modal dan apa tadi itu kita masuk ke Mental ide ya kan, mental, nah, modal dan mental atau mental ya, nah, passion kita. Sip. Jadi Mental tuh jangan cengeng lah, kalau jadi pengusaha jangan cengeng, berat, kalau udah cengeng ya mending jadi orang gajian aja. Maaf kata ya, bukan meremehkan ya, karena dalam bisnis itu kadang-kadang kita nol minus, tapi kadang-kadang kita meledak. Iya, betul. Nah, kadang-kadang betul. Nah, susahnya pengusaha yang banyak ini sekarang kalau gue lihat itu nggak mensyukuri pada saat dia meledak dulu gitu. Dia meratapi pada saat dia jatuh sekarang. Dia jatuh, dia meratapi, tapi dia nggak pernah bersyukur. Oh, gue dulu pernah punya ide seperti ini. Oh, gue dulu pernah sukses melaksanakan ini. Berarti dia akan sukses lagi melaksanakan ke depan apa, tapi belum muncul mungkin ide. Yes, butuh proses lagi berarti ya, sambil butuh mikir proses ide lagi. luar biasa. Iya. Betul. Jadi passion yang utama ya, gitu. Om, kalau ngomongin masalah pandemi gitu ya. Roller coaster lah, kayak kita main di Dufan roller coaster. Betul. Yes. Naik Kadang-kadang kita di atas, turun. kadang-kadang ya naik turun. Itu adalah kehidupan ya, harus kita jalani begitu. Kita harus dalam bisnis gitu, itu, ya dalam bisnis itu jadi apa ya istilahnya itu, bukan diratapi lah, dinikmati aja. Oke. Sip. Nah, Om, di masa pandemi sekarang nih, kan Om Beri kan dari mulai Krismon kemarin sempat melalui 4 fase zaman yang luar biasa gitu ya. Nah, pandemi ini kan sudah jelas berdampak ke semua sektor, ya. Dan salah satunya adalah sektor pariwisata. Berarti otomatis pariwisata ini akan berhubungan dengan tour and travel. Ya, separah apa yang Om Beri rasakan bersama teman-teman para penggiat tour and travel, Om? Ya, memang kita ini kan dalam travel itu kan multiplayer efek ya. Saya bermain travel itu kan artinya saya nggak sendiri. Saya mengemas ide kreatif saya, misalnya contoh, ide kreatif saya untuk jalan-jalan ke Danau Toba, Sumatera, contoh aja. Itu kan bukan saya yang punya pesawat, bukan saya yang punya hotel di Danau Toba, ya kan? Bukan saya yang punya kapal feri di Danau Toba. Ya, bukan itu. Saya nggak punya. Saya hanya mengemas, mengerin semua itu. Oleh karena itu memang, kalau memang belum bergerak, emang agak berat kita untuk menanti itu. Jadi memang sudah ada pergerakan transportasi antar moda, hotel udah bergerak, baru kita bisa menjalankan secara optimal. Tapi kita harus siapkan. Jadi jangan kaget nanti ketika udah jalan, tiba-tiba pesawat udah bisa terbang, hotel sudah beroperasi, kapal feri sudah jalan, kita udah siap. Jadi dari sekarang kita udah siap dengan skenario terburuk bahwa WHO bilang kan virusnya nggak akan hilang sebelum ditemukan vaksinnya. Tapi kita harus memulai hidup baru. Ya, seperti Awang ini kan pakai masker, ya kan? Masuk studio pakai hand sanitizer, ya kan? Betul. Itu mikrofonnya dibersihin kan, disemprotkan ya? Disemprot dong, semprot. Oh, itu kan namanya kan. Nah, itu contoh-contohnya kan. Contoh-contoh bahwa kita memasuki fase yang baru. Jadi nanti dalam kita bertravel itu semua pasti total berubah. Total berubah. Jadi nggak seperti zaman dulu seperti saya pergi bawa satu perusahaan jalan-jalan. Ini pasti akan berubah, bahwa orang jalan-jalan itu hanya keluarga inti, bapak, ibu, anak, keluarga inti atau orang tua kita diajak jalan. Seperti itu. Dengan kembali lagi jalan-jalan ya kita udah nggak seperti dulu mentingin bawa baju apa, sepatu berapa biji, baju berapa pasang, ya kan, topi berapa biji. Kita pertama ingat adalah bawa masker. Berapa pasang ya bawa masker, ya kan? Hand sanitizer. Hand sanitizer kita bawa, itu kan. Terus kemudian kalau perlu bawa face shield karena mau difoto kan, nah pakai face shield itu kan, yang transparan, harus kita bawa juga. Seperti itu. Itulah, jadi memang rajin cuci tangan. Kembali lagi, dalam itu berarti produknya itu sudah harus disesuaikan, adaptasi dengan produk yang baru. Dengan situasi baru, Mas. Produk yang baru dengan situasi yang baru. Seperti itu.
Itu yang harus kita jalani sekarang. Nanti kita siapkan. Saya yakin ini ketika nanti akan melandai, karena contoh ya, Thailand sebagai dunia tourism yang terkenal di dunia ya, salah satu Thailand ya, Thailand kan termasuk yang terkenal di dunia. Ya, betul. Dia sudah melandai, dia sudah buka objek-objek wisata, tapi semua masuk dalam aturan era baru ya, new normal itu, ya protokol kesehatan yang ditetapkan di depan. Oke. Ya, mudah-mudahan Indonesia juga akan seperti itu ya. Ya, kalau kita melandai, Bali melandai, udah terbuka, ya Bali bisa udah siap menetapkan protokol-protokol kesehatan, saya rasa kembali hidup. Karena kan orang kangen dong jalan-jalan kan. Yes, ya. Betul. Bosan di rumah. Bosan ya kan. Kita nggak akan jalan-jalan jauh pergi ke Eropa mungkin belum lah. Karena kondisi keuangan, kondisi pandemi. Betul. Tapi paling nggak kita menikmati Bali, ya kan? Menikmati Pulau Seribu, ya kan? Kepulauan Seribu yang dekat di Jakarta, ya kan? Menikmati Pangandaran, ya kan? Betul. Yang dekat-dekat aja dulu. Mungkin ya itu Pangandaran begitu pintu masuk di gerbang udah ada protokol kesehatan, ya kan? Yes. Bukan masker, cuci tangan. Ya kan? Baru masuk ke ini, masuk hotel lagi protokol kesehatan. Seperti itu. Memang mau nggak mau, suka nggak suka harus dibiasakan. Gitu. Yang kembali lagi bawa masker berapa pasang, hand sanitizer berapa botol saat kita mau berpergian. Jadi bukan lagi baju, bukan sepatu, bukan topi yang kita obrolin, kacamata hitam gitu ternyata. Itu pertama. Itu yang insting pertama kalau kita piknik. Betul. Gitu. Nah, kalau kira-kira tren pariwisata nanti bakal seperti apa kalau pandemi ini sudah selesai, sudah melandai dan ternyata seluruh tempat pariwisata tadi yang bilang dekat-dekat aja Indonesia aja dulu lah. Ya, Nusantara ini akan kita kunjungi. Nanti trennya seperti apa? Apakah ini akan melonjak gila ketika PSBB atau pemerintah sudah menyatakan silakan untuk dibuka untuk umum kembali begitu? Ya, berharap sih semua yang bergerak di dunia pariwisata itu siap dalam artian tadi kembali lagi SOP-nya ya. Ya, betul. Jadi harus disiplin banget ya, disiplin banget. Jadi bukan yang masa bodoh lupa bawa masker masa bodoh amat lah, kesapu tangannya susah lah. Iya, benar. Itu harus benar-benar harus diterapkan. Nah, trennya itu adalah wisata yang lebih private. Jadi kita nginepnya di villa gitu kan. Dan villa itu di Bali itu jangan salah, orang konotasi villa itu kayak mahal, mewah, glamor, enggak. Banyak villa-villa yang nggak mahal di Bali gitu. Kalau kita tahu daerahnya, kita tahu lokasinya, nggak mahal villa-villa di Bali itu. Itu private villa ya kan, karena kita keluarga inti yang jalannya pertama. Kan? Suami, istri, anak-anak suami ya, itu jalan gitu. Nah, terus kemudian kembali lagi ke kalau di Bali ada paket yang namanya paket healing ya, seperti yoga, meditasi, seperti itu ya kan. Gitu. Terus sepeda. Jadi kayaknya nggak akan berjauhan dengan imunitas tubuh lah. Gitu. Bukan kayak zaman dulu lagi kayaknya, Bang. Yes, kita ke Bali, keluar jam 11 malam, balik jam 4 pagi gitu kan. pulang tidak masuk kamar. Nggak boleh kayak gitu. Iya, pulang salah masuk kamar, Bos. Itu nggak bisa lagi kayaknya itu. Itu udah modalnya kita udah private ya, private. Untuk di awal, start awal mungkin ketika dibuka, SOP udah jalan, mereka masih masuk ke keluarga inti, private villa, ya kan, healing, ya kan, yoga, meditasi, bersepeda, ya kan, soft trekking, ya kan, di gunung di Bali, Gunung Agung, Gunung Batur dan lain-lain. Itu semua sebenarnya udah ada paketnya sebelum pandemi gitu loh. Kita lihat sunrise dari Gunung Batur di Kintamani udah ada gitu loh. Sebenarnya udah ada, tapi orang belum aware gitu. Masih pengennya di Bali tuh di Legian, Kute, Seminyak, Dugem dan lain ya kan, beach club dan lain-lain. Tapi enggak lah, nanti ketika itu dibuka pasti akan dicarinya yaitu yang paling enggak meningkatkan imunitas tubuh lah. Nah,
terus keceriaan, kegembiraan dalam artian mungkin anak-anak di sana belajar mahat, ya kan? Belajar tari Bali secara basic, secara mendasar. Dulu kalau anak saya masih kecil, saya bawa ke Bali belum pandemi, tahun 90-an, 99, anak-anak ke Bali, suruh belajar nari senang sebenarnya anak-anak. Cuman orang tuanya kadang-kadang males gitu bawa nari gitu kan. Betul. Anaknya senang. Anaknya senang kita bawa ke sanggar tari di Bali itu. Anak-anak senang, padahal cuma nggak nyampe 2 jam, sejam lebih. Mereka belajar nari standar, pegang bokor, didandanin pakaian Bali, senang. Nah, gitu. Itu tahun 99. Apalagi sekarang gitu. Artinya mereka ya kondisi seperti ini. Gitu. Kita nggak bisa lagi berkerumunan di pasar malam, ya kan, di pasar pagi. Udah lagi. Jadi lebih ke private, bukan individual tapi private. Gitu. Di New Zealand sendiri udah ada itu sekarang. Kita jalan-jalan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan kita udah ada di New Zealand. Itu dari di New Zealand itu dengan van, camper van. Jadi mobil itu di dalam van itu ada tempat tidurnya, ada dapurnya, ada toiletnya. Kita nyetir sendiri. Nah, kita bermodalkan SIM internasional. Seperti itu. Nah, itu private juga. Jadi terus terang masih adalah peluang ya dalam bisnis pariwisata itu. Masih ada peluang ketika nanti memang sarana penunjang transportasi antar moda yang diperlukan dalam pariwisata itu jalan dengan baik sesuai dengan SOP. Jadi ketika maskapai udah siap nih, kita udah siap dengan standar SOP yang mantap gitu kan, masuk di termogan, cuci tangan, masker, face shield, ya berarti udah bergerak dengan yang baru, suasana baru, new normal yang aneh tapi nyata. Ya. Betul. Ya semuanya harus kita lewatin, Om Ber. Ya mau gimana juga kalau misalnya sudah terbiasa ya kita akan bisa melewati itu semua gitu. Betul. Ya gitu. Satu lagi Om Ber, untuk ngomongin masalah hikmah corona buat bisnis pribadi Om Beri sendiri, apa hikmah yang dirasakan? Hikmahnya artinya kembali lagi sebagai pengusaha kita nggak boleh terbuai dalam zona nyaman dan aman. Oke. Itu aja intinya. Kita nggak boleh terbuai dalam zona aman dan nyaman. Gue pikir dulu dalam berbisnis itu namanya inovasi itu nanti setahun sekali aja inovasi lah, 5 tahun sekali lagi inovasi. Tapi sekarang nggak bisa ya. Dengan adanya pandemi ini inovasi tuh kayaknya hari ke hari kita harus berinovasi. Gitu. MGT juga kan udah bagus inovasinya banyak. Ya, alhamdulillah kita saling berdoa aja, saling support Om Beri. Iya. Om Ber, next project apa nih? Usaha apa yang bakal dibuka nih? Next project untuk usaha kita nggak akan buka baru. Tapi yang pasti di sini kan kita bersiap-siap untuk menghadapi. Kita optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dalam artian, walaupun belum ada vaksinnya, tapi akan ada suatu solusi. Ya, belum ada vaksin, tapi ada solusi bahwa ini harus bergerak. Yaitu tadi standar SOP itu. Jadi ketika SOP, jadi saya sekarang persiapannya hanya persiapan paket-paket yang disesuaikan dengan kondisi new normal ini. Seperti itu. Belum ada next project yang gede-gedean. Hanya itu aja. Sip, mudah-mudahan berjalan lancar Om Beri. Amin. Mungkin promo sosial media buat teman-teman dan listeners yang ingin nanti setelah pandemi ini berakhir sudah siap-siap untuk perjalanan wisata ke mana begitu, bisa menghubungi Super Ticket. Ya, ada di IG Wisata Laut. Wisata Laut. Ada IG Wisata Laut. Ya, ada Wisata Laut aja. Wisata Laut aja IG-nya ada di situ. Ada Super Ticket juga, Super Ticket ID juga ada. Super Ticket ID. Ada IG. Itu aja. Follow aja. Siap, Om Beri. Terima kasih banyak sudah bergabung dan ini sangat berguna untuk saya pribadi. Kemudian juga buat teman-teman listeners yang lagi mendengarkan. Tapi jangan kapok, nanti kita bakal telepon lagi. Kalau nggak nanti kita undang Om Beri ke kantor, kita ngobrol, interview langsung gitu ya.
Iya dong. Ya, ya kita saling mendoakan lah, saling menguatkan ya Siap, kan. Sebagai siap. pandemi ini berlalu. Buat teman-teman Mhm. pebisnis yang baru mau mulai bisnis, Ya, jangan patah semangat. Satu, ya kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon ya, petunjuk hikmatnya, kekuatan bahwa kita tetap harus berjalan dalam bisnis. Jangan mundur, jangan mundur, jangan menyerah. betul. Oke, siap. Om Beri, terima kasih Siap. banyak. Sukses terus, sehat terus. Nanti Oke, kapan-kapan amin. ganggu lagi sama Indi. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, pagi Om. Namaste. Terima kasih Yo, Om. oke.